innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi linisyan binurihi bi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Jangan salawat bersyurah 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Qalal al-alim al-alama hujjatul Islam wa barakatul anam al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali At-Tusi rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Nah, di sini dikatakan ta'at i'lam anna awamir Allah ta'ala faraidu wa nawafil. Wal fardu ra'sul mal wa bihi tahsulun najah wan naflu huwa ribhu wa bihi al-fawzu bid darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i maftaratuhu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih wa yadahu lati yabtishu biha wa rijlahu lati yamshi biha. Jadi kita ini hidup di dunia ini memiliki modal. Modal kita itu adalah umur kita. Umur kita ini bisa dikemas, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Itu bisa menjadi modal ibadah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tergantung amal perbuatan kita. Dari umur kita yang 60 tahun itu kita kerjakan di situ apa aja. Kalau kita lakukan kewajiban,
maka kita dapat pahala berupa wajib. Dan wajib itu modal buat kita. Wajib itu modal. Artinya mau nggak mau, kita itu harus melakukan hal tersebut supaya kita itu mendapatkan modal untuk berniaga. Sedangkan amalan sunnah itu adalah keuntungan, aribeh, keuntungan buat kita. Contoh misalnya, ya, ana jualan dengan modal 50 juta. Jualan apa biasanya? Mungkin bisa motor, ya, jual motor. Lalu kemudian ana jual motor tersebut, laku semua, ana dapat 50 juta lagi. Kira-kira untung nggak itu? Balik modal. Untung nggak? Balik modal, dikatakan untung juga bahkan dikatakan rugi. Kenapa? Karena udah capek, ana udah buang waktu, udah ngeluangin waktu, ya. Tapi cuma dapat balik modal. Tapi kalau ana dapat 70 juta, ana untung nggak? Untung berapa? 20 juta. Untung nih. Nah, kalau kita nanti ingin kembali kepada Allah dalam keadaan untung, bagaimana caranya? Kita harus banyak-banyak mengamalkan sunnah. Mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kita melaksanakan yang wajib, maka kita telah mendapatkan modal. Modal ini wabiha tahsulun najah. Kalau kita udah dapetin modal, kita akan dapatkan keselamatan di mana? Di akhirat. Nah, itu cuman baru selamat ngelaksanain yang wajib bagi Allah, yang wajib bagi kita, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selamat. Kalau kita ingin mendapatkan keuntungan, keberhasilan dan derajat nanti di surga, yang sebagaimana di surga itu ada beberapa derajat. Kalau kita ingin mendapatkan itu semua, caranya melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad. Sebagaimana tadi jawab azan, kemudian kita baca doa, itu sunnahnya Rasulullah. Yang dengan itu, kita itu bakalan mendapatkan derajat nanti. Hadiah-hadiah yang banyak di akhirat kelak. Tapi jangan ada persepsi orang sekarang, ya, sebagian orang, atau kalian punya pikiran, udah ana melaksanakan yang sunnah aja, sholat 5 waktunya enggak. Ada ana dapetin orang-orang yang enggak mau sama sekali sholat 5 waktu, tapi setiap lebaran dia selalu sholat id. Pernah enggak nemuin orang gitu? Mungkin ada sebagian keluarga kita begitu. Sholat id setahun sekali dia hadir, tapi sholat 5 waktu, sholat Jumat kagak hadir. Bagaimana? Sedangkan dengan yang wajib dia baru bisa selamat. Bagaimana dia dapat derajat? Bagaimana dia dapat keberhasilan? Sedangkan untuk keselamatan dia di akhirat belum terlewati. Gitu. Makanya yang perempuan-perempuan, kalian nanti akan menjadi seorang istri, akan menjadi seorang ibu. Perempuan itu simple. Sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, taat sama suaminya nanti. Ya, itu cukup modal buat jadi masuk surga. Tahajud luar biasa, ya, misalkan. Atau dia ngamalin sunnah baca Quran, tapi seumpama dia itu durhaka sama suaminya, satu kali saja, ya, menyebabkan dia nggak ridho sama istrinya, maka perempuan tersebut tidak akan selamat di akhirat. Ingat ya, yang menyelamatkan itu yang pertama apa tadi? Fardu. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, tidaklah mendekatkan diri kepadaku orang-orang yang mendekatkan diri ke bisa bimitli, yang serupa dengan melaksanakan apa yang aku wajibkan atas mereka. Jadi kalau pengen dekatkan diri kepada Allah, laksanakan yang wajib. Gak ada tandingnya yang itu, yang wajib itu. Ya. Tidak ada tandingan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah kecuali apa yang Allah wajibkan kepada kita. Bagaimana kita mengetahui yang wajib kalau nggak belajar? Maka kita belajar, kita ngaji biar tahu mana yang wajib buat saya.
perempuan yang wajib apa? Berbakti sama orang tua. Terus menutup auratnya, menjaga lisannya, menjaga kemaluannya, menjaga auratnya. Karena yang paling berbahaya adalah tatkala seorang perempuan ditarik rasa malunya, lalu dia nggak menjaga lisannya, ngomongin orang sana sini, gibah sana sini, adu domba sana sini, benci orang sana sini. Terus juga zaman sekarang udah nggak malu mereka itu, tidak menjaga lagi daripada kemaluannya. Pacaran berujung kepada perzinahan dan lain sebagainya. Maka harus tahu batasan-batasan yang wajib, batasan-batasan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tandingannya amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali yang Allah wajib. Wala yazalul 'abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa seorang hamba itu dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku cinta sama dia. Wali itu orang yang dicintai sama Allah. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah. Termasuk tadi jawab adzan itu amalan sunnah. Doa adzan itu adalah amalan sunnah. Ya. Atau pas wudhu kita mengamalkan yang sunnah. Kita belajar sunnah-sunnah wudhu. Lagi sholat kita belajar sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat. Sholat sunnah kita laksanakan. Kalau udah kita laksanakan yang wajib, kita laksanakan yang sunnah, maka kita mendapatkan apa tadi? Cintanya Allah. Hatta uhibbahu. Sampai aku cinta sama dia. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku udah cinta kepada dia, maka aku ada di dalam pendengarannya, yang dia mendengar dengannya. Penglihatannya alladhi wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan aku ada di penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku ada di lisannya yang mana dia itu mengucapkan dengannya. Aku ada di tangannya yang mana tangannya itu memegang atau menggenggam, dan aku ada di setiap langkah kakinya yang dia melangkah berjalan dengan itu. Artinya setiap pandangan hamba tadi Allah ridho sama hamba tadi. Dia nggak memandang kecuali yang Allah ridhoin. Dia nggak mendengar kecuali yang Allah ridhoin. Dia nggak ngomong kecuali yang Allah ridhoin. Dia nggak megang sesuatu kecuali yang Allah ridhoin. Dia nggak melangkah ke tempat sesuatu kecuali yang Allah ridhoin. Ini hamba berarti hamba yang dicintai sama Allah. Kalau kita dalam keadaan kondisi yang lagi berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah, kalau ini hamba udah ada di posisi yang Allah cintai. Kita berjuang nih untuk mendapatkan cintanya Allah. Ingat ya, kita lagi berjuang mendapatkan cintanya Allah. Dengan cara apa? Kayak gini, ngaji, belajar ilmu agama, mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Kita lagi berjuang. Bagaimana kita dapetin cintanya Allah? Dengan cara amalin ilmu yang kita pelajari. Di saat kita ngamalin ilmu yang kita pelajari, baik itu sifatnya fardu ataupun hukumnya sunnah, kita amalin, maka konsekuensinya Allah bakalan cinta sama kita. Kalau Allah udah cinta sama kita, nih, ada orang hamba nih, Allah cinta sama hamba itu. Itu hamba pengen pacaran, itu pasti ada dihalangin dengan berbagai alasan. Tadinya dia pengen ini, pengen ke arah sono, ke arah pacaran, pasti ada aja halangannya. Karena Allah cinta sama hamba ini. Langkahnya kepada langkah yang Allah ridhoi. Pendengarannya kepada pendengaran yang Allah ridhoi. Pengen ngomongin orang, ya, tapi susah banget mulutnya. Karena Allah udah ridho sama lisannya. Ya, pengen melihat yang haram, pasti aja dia itu tidak sampai melihat yang haram. Karena Allah udah cinta sama itu hamba. Paham ya? Jadi ciri-ciri orang yang dicintain sama Allah tadi apa? Pendengarannya itu pasti terjaga, nggak digunain buat maksiat. Penglihatannya juga, mulutnya juga, tangannya juga, kakinya juga nggak digunakan untuk maksiat. Nggak mudah jatuh ke dalam kemaksiatan. Ya. Ini ciri hamba yang dicintain sama Allah. Nah, ciri itu ada di diri kita apakah enggak? Kalau belum ada usaha, pokoknya hari ini Anda jaga mata Anda jangan sampai melihat yang haram.
Ane jaga betul ini mulut ane, ya. Jangan sampai ngomongin orang misal. Kalau ane sampai ngomongin orang, bakal ane catet, bakal ane menyesal, bakal ane bertobat kepada Allah, dan bakal ane minta maaf sama fulan. Misalkan ane ngomongin pia, ya, maka ane harus minta maaf sama pia, karena pia ini berkaitan dengan hubungan hak manusia. Anda udah ngomongin dia jelek dan lain sebagainya. Anda harus minta maaf. Anda bertobat kepada Allah, gak akan diterima taubatnya sebelum dia maafin Anda. Itu hak kepada manusia. Maka harus dijaga. Jangan sampai kita menghancurkan hak sesama muslim. Ya. Tahu caranya ya, cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa tadi? Laksanakan yang wajib, terus hiasi dengan yang sunnah. Itu cara mendekatkan diri kepada Allah. Gampang nggak? Gampang. Ilmunya gampang nggak? Prakteknya. Prakteknya perlu dengan usaha. Walantasil ayyuhat talib bilal qiyam bi awamirillahi ta'ala. Dan kamu wahai murid, tidak akan sampai untuk melaksanakan perintah-perintah Allah illa bimuraqabati qalbika wa jawarihika, kecuali kamu dengan penuh pengawasan hatimu, ya, anggota badanmu, gerak-gerikmu, setiap nafasmu dari sore ilahi nitusbih sampai pagi. Ya. Kamu nggak bisa melaksanakan yang wajib. Kamu juga tidak bisa melaksanakan yang sunnah kecuali dengan satu cara. Apa itu tadi? Muraqabah hati. Muraqabah hati. Merasa diawasin sama Allah. Kalau orang lalai, nggak merasa diawasin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya sekarepnya udah. Kalau kata orang Jawa, sekarepnya ya. Siapa orang Jawa? Kalau orang Sunda apa? Semaunya. Pagi-pagi, nanti aja apa namanya, baca Qur'annya, zikirnya, wiridnya, sholawat busyro'nya. Disuruh orang tua bodo amat, penting nanggung masih main HP. Kalau orang bodo amat begitu, mau berangkat sekolah, belum ngerjain PR deh. Udah biarin nanti aja di sekolah. Itu orang yang semaunya. Dari hal-hal kecil dia semaunya. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 40 hari dia lakukan seperti itu menjadi kebiasaan. Coba aja ya. Ente setiap hari makan sendal jepit tau gak? Ente makan dikit aja punya. Besok hari kedua ente makan lagi. Hari ketiga terus sampai 40 hari. Pasti ntar ente bakal nagih. Ada yang kurang nih sendal jepit. Tiap hari itu juga bakalan jadi makanan yang bakalan ente makan gitu. Ada orang yang suka makanin kuku, kebiasaan kan. Terus aja kukunya. Sampai Anda punya teman kukunya tinggal setengah, betul. Padahal menurut sebagian orang nggak mau dia makan kuku. Karena sudah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, ikat hati kita muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu muraqabah? Allah Maha melihat gak? Allah wujud, tidak Allah itu ada. Allah Maha melihat, dalam sifatnya disebutkan Allah itu Maha mendengar. Allah itu Maha mengetahui. Ini yang dalam hati-hati kita Allah tahu gak? Tahu. Lama banget belajarnya, Allah tahu gak? Tahu. Tapi kalau seandainya kita selalu merasa diawasin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasakan tenang di dalam majelis semacam ini. Pulang ke rumah, masuk ke kamar, merasa diawasi sama Allah. Oh, Allah melihat saya. Allah menyaksikan saya. Allah dekat dengan saya. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah bersama saya. Kalau udah kita ngerasa begitu, apakah mungkin kita akan maksiat? Susah. Bahkan tidak akan mungkin, mustahil kita akan maksiat kepada Allah. Terus, ya, setiap gerak-gerik kita, anggota badan kita,
Ada orang ingin mencuri, dia ingat ya Allah, Allah Maha melihat, gak jadi mencuri. Ada orang pengen melihat yang haram, oh Allah Maha melihat. Mungkin manusia nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Nggak mungkin dia melihat yang haram. Pengen ngomongin temennya, oh, jangan deh. Orang ngomongin temen sama kayak makan daging orang Muslim. Ya, jangan. Setiap nafasnya itu selalu merasa diawasin sama Allah. Siapa yang ngasih nafas kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap nafas harus ada ingatan kita yang nyambung kepada Allah. Bagaimana caranya? Setiap nafas hati kita selalu ngucapin Allah. Allah, Allah. Mau melakukan apa aja, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Sampainya air ke tempat ini, siapa yang memberikan? Allah. Allah Subhanahu wa taala melalui perantara. Adanya meja di depan ini, adanya kitab, adanya mic, adanya kipas, adanya AC, adanya lampu di tempat ini kita bisa belajar. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Dari sore sampai kamu itu menjelang waktu subuh atau pagi. Terus begitu. Maka yang anak ingin disampaikan di sini sebenarnya adalah bagaimana dalam satu hari, berapa jam sih satu hari itu? 24 jam. Dalam 24 jam ini, setiap detiknya selalu kamu itu betul-betul teliti. Jangan sampai terbuang kepada hal yang sia-sia. Dulu ada seorang santri, saking dia itu bersungguh-sungguh dalam belajar, dia itu setiap waktu kosong selalu megang kitab. Baca ngafal, mahamin, selesai ganti kitab. Baca lagi. Setiap temannya datang bawa kopi, bawa jajanan, gimana kabar? Dia tetap baca lagi. Temannya nanya, dia diam aja. Seperlunya jawabnya. Akhirnya sampai bosan sendiri, temannya tinggalin dia. Berarti dia menjadikan kitab ini sebagai kekasihnya. Dia udah lezat dengan kitabnya. Dia sudah cinta sama kitabnya. Sampai ngobrol sama teman dia nggak mau. Kalau udah seperti itu, pasti jadi ulama nanti. Pas dia sudah besarnya. Begitulah cara belajar, cara menghafal, cara bersungguh-sungguh dalam belajar. Kenapa? Karena tadi muraqabah. Intinya apa? Muraqabah. Tidak terbuang setiap detik atau setiap menit atau 1 jam kecuali di situ dihitung pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita teliti di dalam keseharian kita ya. Bangun tidur jam berapa? Pagi-pagi. Ayo, jam berapa bangun tidur? Taruhlah ya, jam setengah 5. Setengah 5. Sholat subuh. Habis sholat subuh ngapain? Baca wirid ya. Seharusnya habis sholat subuh baca wirid. Sampai jam 5 lah. Atau habis baca wirid baca Quran sampai jam 5. Jam 5 ngapain? Hah? Digunakan untuk yang bermanfaat, untuk mandi misalnya. Di dalam mandinya, sebelum mandi dia masuk kamar mandi gak? Pas masuk kamar mandi dia ingat, oh sunnah Rasulullah pas masuk kamar mandi kaki kiri. Baca doa. Masuk kamar mandi ada sunnah-sunnah di situ. Pas kita mau melepas baju itu supaya jin itu nggak bisa ngelihat aurat gitu. Baca kayak gitu. Habis itu kita qada'il hajat dalam keadaan duduk sebagaimana yang diajarkan dalam sunnah Nabi Muhammad. Dalam kita qada'il hajat kita dehem. Itu sunnah juga. Mandi, pas mandi kita niatkan, ya Allah saya niat mandi supaya nanti aktivitas saya semangat, seger. Karena kalau sekolah nggak mandi lemes bawaannya, sumpah. Tapi pas mandi saya fresh ya Allah. Maka mandinya kamu itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis mandi pakai baju. Pakai baju ada doanya enggak? Ada. Khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Itu doanya ya.
Terus niat, habis baca doa niat, ya Allah saya niat pakai baju ini untuk menutup aurat. Yang perempuan, saya niat pakai baju untuk menutup aurat. Saya niat pakai kerudung untuk menutup aurat. Apa hukumnya pakai pakaian itu? Wajib. Apa? Wajib. Ente menutup aurat hukumnya apa? Wajib. Tatkala ente kebiasaan pas pakai pakaian selalu diniatkan, ya Allah saya niat pakai baju untuk menutup aurat, mungkin gak ente keluar rumah gak pakai kerudung? Gak mungkin. Karena udah di dalam hati, udah dipatenin. Saya pakai baju itu untuk menutup aurat. Ya. Kemudian habis pakai baju seragam lah taruh. Ente makan sarapan. Ada doanya gak? Apa doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian jangan lupa niat, ya Allah saya makan niat untuk ibadah. Supaya saya kuat, belajarnya semangat. Karena kalau saya lapar, konsentrasinya turun. Maka saya niat makan ini agar saya itu semangat. Agar saya bisa ibadah, saya bisa sholat, saya sehat badannya. Karena manusia kalau nggak makan, bisa menjadi sakit. Coba aja Soli, nggak makan seminggu. Maka ibadah gak tuh makannya? Berapa menit dia makan? 10 menit, 15 menit misalkan makannya. Minumnya juga baca doa, dapat pahala gak tuh? Dapat 15 menit itu dapat pahala. Sampai setengah 7. Setengah 7 dia udah beres-beres tadi buku, dia berangkat. Sebelum berangkat sekolah dia niatkan, ya Allah saya niat berangkat sekolah ini untuk menuntut ilmu. Ya Allah saya belajar hari ini MTK, IPA, PS, sejarah. Saya belajar ya Allah pelajaran-pelajaran ini untuk menguatkan agamamu, agama Islam. Agar orang Islam menjadi pintar, cerdas dalam segi berbagai macam fun. Atau saya niat nuntut ilmu ini untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Dapat pahala gak ente melangkah ke sekolah? Oh aneh gak jalan ke sekolah, naik motor. Maka setiap putaran rodanya naik motornya ente dapat pahala gak? Dapat pahala. Sampai di sekolah ya, ente belajar, ketemu teman gak? Niatin ketemu teman. Ya Allah saya niat ketemu teman nanti mau senyum. Senyum ibadah gak? Ibadah, asal jangan senyum sama laki ente. Ntar pada salting semua itu kenapa sih ente demen sama nih kata laki. Sama laki harus jaga wibawa, harus tegas ya. Kalau ditanya ente mau enggak gitu. Kalau cewek itu begitu. Kalau sama lah laki-laki yang bukan mahram, kalau perlu jutek, nggak usah sampai tebar pesona. Ya Allah saya niat ketemu teman ingin nyenengin hati dia. Ya Allah saya ingin nanti kalau ketemu teman saya pengen jajanin dia. Itu niat-niat itu pas ente ketemu teman itu bawaannya seneng. Itulah Islam mengajarkan begitu. Jangan sampai ente ketemu teman nanti bawaannya bully membuli, benci membenci, gibah menggibah. Karena apa? Karena nggak dilandasi dengan dasar yang kuat berupa niat baik. Ya Allah nanti saya niat kalau ketemu guru saya pengen cium tangan. Tapi kalau gurunya perempuan, kalau gurunya laki-laki, walaupun guru tersebut guru agama jangan salaman. Ya, dari kelas 4 ke atas tuh, 4 SD, 5, 6, 1 SMP, 2 SMP itu nggak usah salaman sama guru laki-laki. Ya, tapi kan itu sopan santun, tapi syariat melarang. Makanya ada gak yang salaman sama ini di sini? Nggak ada karena nggak boleh udah. Ya, kecuali yang masih kecil ya. Ini kelas berapa? Kelas 2 masih boleh salaman. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD udah nggak boleh salaman sama gurunya. Ya, ngerti ya? Walaupun gurunya mau salaman gini. Nanti guru saya malu dia mau salaman tiba-tiba saya giniin. Biarin apa beda. Oh, mohon maaf Pak, saya ada wudhu gitu aja. Padahal belum wudhu ya. Bohong itu jangan bohong. Mohon maaf Pak gitu ya. Gitu aja ya. Terus pulang sekolah jam berapa itu? Itu sekolah berapa jam ente di sekolah? Berapa jam di sekolah? 5 ada, 6, 7. Dari jam 7 pulang jam? Hah?
Ada yang jam 12, ada lagi yang jam 1, ada yang jam 13, 10. Ada lagi jam berapa? Jam 10. Berapa jam tuh? Ada yang 3 jam, 5 jam, 6 jam. Itu semua dihitung ibadah sama Allah. Dan ibadahnya ibadah wajib. Karena ente berangkat dari rumah menuntut ilmu. Bayangin. Kalau udah dilandasin dengan niat yang kuat berangkat sekolah untuk itu, mungkin nggak ente bakalan bercanda sama anak laki-laki? Nggak mungkin. Mungkin nggak ente bakalan PDKT? Anak-anak sekarang tuh di SMP, di SD pada PDKT. Tukeran permen, hadiah-hadiah ini ada salam dari ini, ngasih permen. Anak SD udah begitu. Ya, bawa-bawa permen. Tolong dong kasihin fulan ini dari aneh, tolong salam ini. Coba itu anak SD, gimana anak SMP-nya? Ya. Tapi kalau ente niatnya berangkat sekolah dengan niat yang baik, teguh, mengharapkan ibadah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan tertolak secara otomatis. Jangankan zaman ente, zaman ani dulu begitu. Ana masih SD itu. Ada yang ditembak pakai coklat Silver Queen, bayangin. Anak SD di depan kelas nggak ada malu. Bagaimana zaman sekarang? Tapi kalau kita teguh, anak nggak mau pacaran. Kalau kita menjaga diri kita, nanti Allah akan kirim buat ente pasangan juga yang bakal menjaga dirinya. Jadi sama-sama murni, sama-sama Allah jaga. Orang baik untuk orang baik, orang yang nggak baik bakalan Allah kasih juga orang yang nggak baik. Kayak gitu. Maka 6 jam itu dapat pahala gak tadi? Dapat pahala. Kemudian jam 1 ente makan siang di rumah sama tadi, baca doa, niat, dapat pahala gak? Dapat pahala. Disuruh orang tua, ya Allah, saya mau nurutin perintah orang tua karena perintahmu wajib ya Allah. Ente ke warung dapat pahala gak? Dapat pahala. Jam 2 siang ente capek, ente tidur sampai jam 4 misalnya. Tidurnya ente sebelum tidur ente ngomong, ya Allah saya tidur niat untuk istirahat. Supaya nanti asar saya bisa sholat dengan segar lagi karena tadi capek. Ente ngomong begitu dalam hati. Tidurnya ente 2 jam dapat pahala gak? Bangun tidur ente mandi. Mandinya niatin dapat pahala gak mandi? Tadi niatnya udah. Kemudian ente sholat asar. Sholat asar jangan sendiri tapi sholat berjamaah. Berjamaah cari teman. Ente udah sholat belum? Temenin aneh. Atau ajak orang tuanya, bu udah sholat belum? Sholat berjamaah yuk. Jangan sampai ente sholat sendiri. Jangan biasakan sholat sendiri. Kecuali udah nggak ada orang baru ente sholat sendiri. Tapi usahakan jangan sampai sholat sendiri. Sholat berjamaah. Karena berjamaah dikali 27 kali dapat pahala gak? Pahala wajib ini. Amalan wajib. Modal kita tadi disebutkan. Setelah itu kita ngapain? Main. Main sore. Atau ada yang main HP. Tadi nggak disebutin main HP. Mungkin ente megang HP, main WA, main medsos. Niatin ya Allah untuk refreshing. Untuk WA, medsos, refreshing. Tapi jangan lama-lama. Sekedarnya misalnya. Habis itu ente berangkat ngaji. Dari berangkat ngaji ini ente niatin untuk menuntut ilmu agama. Dapat pahala gak? Pahala wajib lagi hukumnya. Begitu. Pulang dari sini jam berapa? Jam 8. Nyampe rumah jam setengah 9. Ya, makan, niat lagi, terus ngerjain tugas, niat lagi ngerjain tugas. Jam 10, jam 11 misalnya ente tidur, bangun jam setengah 5. Berapa jam ente tidur? Jam 10, 11 malam, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa nih? 6 jam setengah ya? 6 jam setengah ente tidur. Sebelum tidur ente ngomong, ya Allah, saya niat tidur untuk istirahat supaya besok bisa sholat subuh. Bagus-bagus ente bangun sebelum adzan subuh supaya besok bisa tahajud ya Allah, supaya besok bisa munajat kepadamu, bisa berdoa kepada Engkau ya Allah. Maka selama tidur ente dapat pahala gak? Pahala. Itu namanya muraqabah. Muraqabah. Setiap hari ente begitu tuh. Setiap hari dalam 1 tahun. Berapa hari dalam 1 tahun? 360 hari. Ya. Terus ente begitu. Sampai 60 tahun umur ente. Sampai 60 tahun.
maka nggak terasa kebiasaan ini ente bawa sampai kuburan, ente melihat pahala yang begitu banyak. Tapi kalau orang yang tadi ana sebutkan, orang yang pikirannya, yang kebiasaannya semaunya, maka dia akan lupa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandi ya mandi, makan ya makan, tidur ya tidur, sekolah ya sekolah, ngaji pun ya ngaji, tapi nggak diniatin sama sekali. Dan hasilnya pun beda. Hasilnya pun beda. Ya, sholatnya nggak khusyuk, terus makannya juga nggak dapat pahala, mandinya nggak dapat pahala, pakai bajunya nggak dapat pahala, terus sekolah yang nggak dapat pahala, ketemu teman di sekolah yang seharusnya itu bisa diniatin buat silaturahmi, senyum, nyenengin, nggak dapat pahala. Maka nanti efeknya ketemu teman kadang ada pertengkaran, ada perselisihan, ada benci, ada marah, ada hasut di situ. Nyampe ke tempat pengajian, ngajinya bercanda dan lain sebagainya, ngobrol karena sebab nggak ada muraqabah kepada Allah. Maka muraqabah ini penting apa enggak? Penting. Belajar anak-anak muraqabah seperti ini. Ya, kalau ente udah bisa melaksanakan muraqabah setiap nafas, setiap detik, setiap hari sampai 1 tahun aja, ente istiqomah aja begini, yo Allah itu bakal jadi orang sukses di dunia dan di akhirat. Ente tahu presiden Indonesia yang keberapa? B.J. Habibie yang keberapa? Yang ketiga. Itu bisa sampai membuat pesawat apa? Beliau itu udah meninggal ya, almarhum, yarhamu. Apakah B.J. Habibie itu waktu belajarnya tidur, bercanda sama teman-temannya? Bagaimana semangatnya belajarnya? Ya, presiden kita yang ketiga itu B.J. Habibie di saat mempromosikan bahwasannya kita ada cita-cita besar, Indonesia terdiri dari daerah kepulauan. Maka yang bisa menyatukan Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan dengan Pulau Sumatera dengan berbagai pulau di luar sana cuma satu. Apa itu? Pesawat terbang, bukan pesawat kertas. Pesawat terbang ini yang betulan. Nah, maka dari itu cita-cita besar itu ingin diwujudkan oleh seorang anak bangsa yang bernama B.J. Habibie. Beliau belajar di luar negeri. Tatkala ada forum perkumpulan sesama pelajar Indonesia, beliau sodorkan itu. Tapi sebagian besar ditolak. Ngapain, kita santai-santai aja tuh. Tapi nggak semangat, nggak putus semangat. Tetap belajar. Belajarnya bukan kayak kita. Itu orang-orang jenius. Sekali baca hafal, sekali ini referensi berbagai buku, praktek dan lain sebagainya. Nah, ente kalau melaksanakan seperti itu, ente bakalan jadi orang yang berprestasi di sekolah. Ente mau unggul di bidang apa misalnya? IPA, ente bisa dengan istiqomah seperti tadi, ya. Dengan konsisten seperti tadi. Bagaimana caranya? Muraqabah kepada Allah. Apa yang kita lakukan semuanya itu tertuju untuk mengharapkan ridha dari Allah, pahala dari Allah. Kalau udah seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang melaksanakan perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah. Dengan wajib kita selamat, dengan sunnah kita dapat derajat. Kalau ada orang-orang yang malas, orang-orang yang lalai kepada Allah, udah hidup mah bawa happy aja, bawa nyantai aja, mau kemana sih? Ya, kita mau gimana juga bakalan mati. Iya, semua orang bakalan mati. Tapi nasib setelah kematian, ada yang jamin nggak? Nggak ada. Nasib setelah kita mati, ada yang jamin nggak? Apakah kita akan baik, bahagia, dikubur? Nggak ada yang jamin. Maka dari itu, biarkan kita capek di dunia ini dengan belajar, menuntut ilmu, dengan muraqabah tadi ya. Ente niatkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ente amalkan, maka ente bakalan akan mendapatkan fasilitas yang VVIP nanti di kuburan, di hisab, di mahsyar dan juga di surganya Allah Subhanahu